Hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Begini cara Indonesia membajak Australia dan Singapura dalam proyek kabel bawah laut. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go! Australia melalui perusahaannya Sun Kabel, berniat bekerja sama dengan Singapura melalui program Asia Powerlink, yaitu memasok listrik ke negara Singapura melalui kabel sepanjang 4.200 km dan melewati dasar laut perairan Indonesia. Dengan nilai investasi mencapai 2,58 miliar dolar atau sekitar 35 triliun rupiah. Rencana ini kemudian dibatalkan pada tahun lalu, dikarenakan Indonesia bersikap keras dan tegas pada program tersebut. Namun, baru-baru ini Australia Singapura ingin membuka lagi forum diskusi. Pasalnya, Singapura saat ini semakin memfokuskan pada energi terbarukan. Yang mana listrik yang direncanakan akan disambungkan ke Singapura tersebut, adalah berasal dari energi panel surya Australia, yang dibentangkan selebar 1.200 hektar. Dalam menanggapi hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tentu saja tidak ingin sejengkal pun wilayahnya hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara lain. Melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Indonesia meminta harga sewa atas daerah wilayah yang dilalui tersebut. Dengan begitu, Indonesia juga kecipratan untung dari perusahaan Australia dan negara Singapura. Aliran listrik tersebut diperkirakan akan memasok setidaknya 15% dari energi terbarukan yang dibutuhkan Singapura. Namun perlu diingat, Indonesia juga sedang membangun banyak sumber energi terbarukan, yang kiranya akan sangat bernilai fantastis jika dijual ke negara Singapura. Karena dengan besaran daya yang sama, harga energi hijau jauh lebih tinggi daripada energi fosil. Oleh dunia, Indonesia itu punya kekuatan yang besar sekali. Geothermal kita punya 24.000 megawatt. Hydropower. Kita punya sungai itu lebih dari 1.000 sungai, besar dan sedang, gede-gede semua, juga banyak. Lebih dari 1.000. 2 sungai saja, Sungai Kayan di Kalimantan Utara itu bisa kira-kira 13.000 megawatt. Wow, 13.000 megawatt, sungai di Kalimantan. Sungai Mamberamo itu bisa 24.000 megawatt. Baru 2 sungai. Baru 2 sungai. Karena sekali lagi nanti energi yang green ini harus diberi ruang tersendiri, wilayahnya dibedakan, grid-nya dibedakan, transmisinya dibedakan. Karena akan kita alirkan ke kawasan industri yang produknya nanti produk hijau. Produk hijau. Yang mempunyai value, mempunyai harga lebih tinggi dari produk yang biasa. Sama-sama produknya, tapi ini dari energi hijau, ini dari batu bara, ini harganya gini. Indonesia sendiri sekarang merupakan negara yang sangat terbuka dalam menjalani bisnis dengan negara manapun, dengan catatan saling menguntungkan sesuai porsinya masing-masing atau tidak berat sebelah. Walaupun Singapura kita kenal sebagai negara yang dulunya sering merugikan Indonesia, jangan sampai kita tidak dapat mengembalikan kerugian tersebut dengan mengambil keuntungan dari Singapura. Namun lebih jauh daripada itu, agenda besar harus terlaksana, yaitu membuat Singapura semakin bergantung pada Indonesia. Menekan Singapura harus terus kita lakukan, agar kedepannya tidak membuat lantaran lagi dengan Indonesia, serta dapat turut berpartisipasi dalam mendongkrak kepentingan Indonesia. Tetapi sekali lagi, harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus. Secondly, on sustainability, there's much potential in the green economy sector. We signed an MOU on renewable energy cooperation today. This will support commercial arrangements on the development of renewable energy capabilities, on transmission infrastructure, and cross-border electricity trading. It will strengthen the energy infrastructure and energy transition and energy security for both Singapore and Indonesia, and also support regional initiatives like the ASEAN Power Grid.
It's a win-win outcome. Di saat sekarang, Australia dan Singapura harus kita pandang sebagai rekanan. Dikarenakan kedua negara maju yang mengapit negara kita ini dapat memberikan keuntungan sangat besar. Di samping itu, jika kedua negara tersebut menjadi rekanan kita yang solid, dapat dipastikan Indonesia lah yang akan menjadi leader. Di mana kebijakan dari Indonesia akan lebih dominan menjadi arah penentu dalam melakukan tindakan kerjasama bisnis multilateral. Lebih jauh daripada itu, negara-negara lain akan menganggap kedekatan tiga negara ini sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan politik baru yang disegani. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi sebelumnya itu Australia itu mau kerjasama dengan ini ya, dengan Singapura untuk proyek kabel bawah laut untuk memasok listrik ya dari Australia ke Singapura gitu, tapi dibatalkan sebab kan ini akan melalui perairan Indonesia ya, dan pasti Indonesia juga harusnya dapatlah gitu ya, dapat bahagiannya gitu. Tapi mungkin ini boleh kerjasama juga sebab kan Indonesia juga tengah mengembangkan juga ya energi terbarukan gitu. Oke, dimana di Indonesia juga berpotensi banyak, ada banyak sungai gitu ya yang boleh menghasilkan ribuan megawatt gitu. Sebab Indonesia juga ya terbuka juga untuk kerjasama dan bisnis gitu. Yang penting saling menguntungkan antara satu sama lain gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.